Halo, good morning, selamat pagi rekan-rekan project management. Di kesempatan kali ini saya akan share best practices cara membuat risk management dengan baik dan benar. Bagaimana sih cara membuat risk management dengan baik dan benar? So, simak video berikut ini. Bila kita berbicara tentang standarisasi risk management untuk sebuah proyek, maka di video ini pendekatan saya akan menggunakan PMBOK edisi ke-6 dan ISO 31000. Di video kali ini, saya akan membuat risk assessment terhadap sebuah proyek dengan template bawaan dari Microsoft Project. Setelah itu, saya akan simulasikan baik kualitatif atau kuantitatif risk assessment dengan metode Monte Carlo Simulation. Tentunya saya juga akan menggunakan software untuk mempermudah dalam melakukan risk assessment. Nah, software yang saya pakai untuk integrasi dengan Microsoft Project adalah Rizky Project 7. Baik, sebelum kita masuk ke software, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui definisi dari resiko. Berdasarkan The Standard for Risk Management dari Project Management Institute, resiko adalah sebuah ketidakpastian atau kondisi di mana bila terjadi dapat memiliki positif atau negatif efek terhadap satu atau lebih dari objektif. Nah, di sini disampaikan bahwa positif resiko adalah opportunity, sedangkan negatif risk adalah threats atau ancaman. Di sini juga disampaikan bahwasannya praktek risk management include planning the approach. Artinya adalah membuat kajian risk assessment berarti rekan-rekan harus mempunyai perencanaan proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian melakukan identifikasi, menganalisa risiko, melakukan respon plan terhadap risiko, mengimplementasikannya, dan selalu melakukan ongoing monitoring terhadap risiko-risiko yang kemungkinannya akan terjadi. Konteks dan key konsep dari risk management. Jadi konteks dari risk management dan key konsepnya adalah uncertainty both internal atau external event ya. Jadi resiko ini bisa terjadi di dalam atau dari luar, di mana resiko-resiko tadi kita formulasikan dan kita aplikasikan untuk mengenerate strategi bisnis terkait objektivitas dan bagaimana cara kita untuk memanage resiko tersebut. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan risk management atau risk assessment adalah memprovide insight atau memberikan opportunity. Di sini disampaikan risk management life cycle framework yang saya ambil dari PMBOK edisi ke-6. Jadi, sebelum kita melakukan risk assessment, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah plan risk management. Apa sih arti dari plan risk management? Plan risk management adalah ground rule atau subjek apa saja yang harus kita masukkan ke dalam risk assessment. Contoh halnya, siapa risk owner-nya, berapa batasan atau threshold risk management yang disetujui oleh owner proyek, dan lain halnya. Selain itu, baru kita mengidentifikasi resiko. Dalam mengidentifikasi resiko, kita masukkan resiko-resiko yang dapat mempengaruhi berjalannya atau suksesnya proyek kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi resiko, kita lakukan perform qualitative risk analysis. Selanjutnya kita lakukan perform quantitative risk analysis. Kemudian kita plan risk responses-nya terhadap masing-masing resiko yang sudah kita masukkan. Kemudian kita implementasikan risk responses-nya. Setelah itu kita monitor resiko-resiko tersebut. Di awal kita sempat menyinggung dua kategori risk analysis atau risk assessment, yaitu dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di mana metode kualitatif ini saya akan coba menampilkan probability impact metric, kemudian untuk quantitative risk analysis saya akan coba menggunakan Monte Carlo Simulation. Nah, apa sih yang dimaksud qualitative risk analysis? Jadi di sini ada gambaran terkait probability dan impact dari risk assessment yang kita masukkan ke dalam proyek. Qualitative risk assessment ini memperhitungkan probability atau likelihood dari kecenderungan resiko-resiko yang akan terjadi pada proyek kita. Nah, sedangkan perform quantitative risk analysis adalah memberikan estimasi secara numerikal kapan kira-kira proyek kita selesai dan berapa biaya yang harus kita sediakan bila mana resiko-resiko tadi terjadi dalam proyek kita atau kita sebut dengan contingency reserve. Nah, di sini ada beberapa plan risk responses apabila terjadi threats atau opportunity. Rekan-rekan bisa baca di sini dan nanti kita akan simulasikannya dengan software. Sekarang kita coba melakukan risk assessment dengan menggunakan template file dari Microsoft Project. Caranya masih sama, yaitu saya akan pilih salah satu template yang ada di Microsoft Project. Saya pilih di sini Software Development Plan, kemudian saya create untuk start date-nya hari ini.
Nah, masih sama langkah-langkahnya pada video sebelumnya, yaitu kita perlu masukkan resources dan mengassign-nya terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di proyek ini. Karena di masing-masing aktivitas ini resources-nya sudah di-assign, maka saya akan melakukan cek terhadap resources-nya apakah sudah diisi terkait biaya yang harus dikeluarkan terhadap masing-masing resources tersebut. Caranya adalah dengan klik menu resources, kemudian assign resources. Nah, akan muncul satu tabel seperti ini, di mana resources name di sini sudah tertulis semua, namun untuk cost dari masing-masing resources masih belum diisi. Nah, kita perlu memasukkan cost dari masing-masing resources yang telah di-assign di aktivitas tersebut. Caranya adalah contoh resources name analysis. Di sini saya akan double klik. Nah, kemudian di sini ada menu general, cost, note, dan custom field. Yang perlu kita isi adalah pada menu general dan cost. Nah, di menu general ini rekan-rekan perlu menentukan resources tersebut masuk dalam kategori apa. Di sini ditampilkan bahwa tipe-tipe dari resources adalah work, material, dan cost. Di mana work itu adalah satuan man hours, kemudian material adalah material yang kita butuhkan untuk proyek kita, kemudian ada cost atau direct operation cost. Nah, masing-masing dari tipe resources ini perlu kita definisikan terlebih dahulu sebelum kita mengassign resources tersebut. Contoh halnya analis di sini. Analis di sini karena dia seorang pekerja, maka saya akan pilih work karena satuannya adalah man hours. Kemudian di menu cost, di mana di sini ada 4 kolom, rekan-rekan dapat memilih standard rate, overtime rate, atau per use cost. Karena resources yang kita definisikan tadi adalah man hours, jadi saya akan pakai standard rate, atau berapa sih beban yang kita perlu keluarkan untuk seorang analis tadi dengan dibayarkan per jamnya. Di sini saya coba generate untuk $100 per jamnya. Nah, kemudian ada pilihan cost accrual. Beban dari standard rate tersebut akan dibayarkan di depan. Kemudian apabila kita pilih pro rate, artinya beban atau cost dari analis tadi akan dirata-rata sesuai dengan progres yang telah dikerjakannya terhadap suatu aktivitas. Begitu pula dengan N. Artinya, cost akan dibebankan setelah pekerjaan tersebut selesai. Nah, di sini saya pilih pro rate saja. Begitu pula dengan resources name lainnya, saya akan coba generate dengan standard rate yang sama, yaitu $100 per jam. Setelah kita masukkan biaya dari masing-masing resources tersebut, sekarang kita mendapatkan total dari biaya untuk proyek tersebut adalah $153.200. Nah, di sini baseline cost-nya masih 0. Maka kita perlu mengenerate baseline untuk proyek kita. Caranya masih sama, yaitu klik menu project, kemudian set baseline. Nah, sekarang kolom baseline sudah terisi senilai $153.200. Artinya, baseline cost ini adalah cost yang telah kita sepakati untuk menjalankan proyek ini. Dari sini, langsung saja saya akan buka Risky Project 7 untuk membuat kajian resiko atau risk assessment kualitatif atau kuantitatif resiko dengan Monte Carlo simulation. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada add-ins dari Risky Project 7 di mana rekan-rekan bisa download software Risky Project 7 dengan cek di video deskripsi di bawah ini. Setelah kita klik menu Risky Project 7, rekan-rekan bisa memasukkan risk register yang kemungkinan dapat terjadi di dalam proyek. Caranya adalah klik risk register. Oke, di sini saya masukkan 5 kategori risiko yang terdapat terjadi pada proyek software development plan. Yang pertama budget issue, kemudian kode issue, kemudian project team member leaving, kemudian adanya scope creep, yang terakhir adalah unmet expectation. Nah, ketika rekan-rekan sudah mendefinisikan resiko yang akan terjadi terhadap proyeknya, langkah selanjutnya adalah drag and drop resiko yang sudah kita buat atau kita identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas yang kemungkinannya akan menimbulkan resiko tersebut.
Caranya dengan klik menu drag and drop, kemudian drag resiko terhadap aktivitas yang telah kita buat. Contohnya untuk resiko budget isu, saya akan coba drag ke aktivitas nomor 11 atau ID 11 pada aktivitas yang telah kita buat. Nah, di sini muncul satu tampilan baru, di mana rekan-rekan harus mengisi outcome type dari resiko tersebut terhadap aktivitas kita. Di sini ada berbagai macam outcome type bila resiko terjadi terhadap aktivitas tersebut. Nah, di sini saya akan coba menggunakan relative delay untuk outcome type-nya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa isi change-nya atau probability-nya berapa persen delay terhadap proyek kita bila budget tersebut tidak terpenuhi. Di sini saya coba simulasikan untuk mengisi 40% kemungkinannya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengisi outcome-nya. Berapa impact yang terjadi bila kita mengalami isu terhadap budget. Di sini saya coba isi 50%. Kemudian rekan-rekan bisa geser saja panah sebelah kanan di bawah ini untuk melihat start, progress persentasenya, most likely, finish, moment of risk, dan chart of moment of risk. Di sini yang perlu dinotis adalah moment of risk saja. Karena kita membuat resiko di awal proyek dan proyeknya masih belum berjalan, maka untuk startnya saya masih isi 0, dan untuk kolom finish saya biarkan 100%. Sedangkan untuk moment of risk, teman-teman di sini bisa pilih ada 3 tipe, yaitu undefined, uniform, atau triangular. Contohnya bila saya pilih triangular, maka chart dari moment of risk bentuknya akan seperti piramida, di mana resiko tersebut paling tinggi akan terjadi di tengah-tengah dari aktivitas tersebut, di mana resiko tersebut nilai tertingginya akan terjadi di tengah-tengah dari aktivitas kita seperti halnya digambarkan pada piramida ini. Nah, untuk resiko ini saya akan pilih moment of risk-nya yaitu uniform saja. Jadi, resiko bisa terjadi pada saat awal aktivitas hingga akhir aktivitas tersebut. Kemudian saya pilih OK. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada warna hijau di ID 11 dan ada angka 1 di kolom risk atau resiko. Ini artinya kita telah menempatkan satu resiko terhadap aktivitas atau ID 11. Sekarang saya coba tempatkan masing-masing resiko yang telah dibuat terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Sekarang saya sudah menempatkan resiko-resiko tadi terhadap aktivitas yang telah kita buat di file Microsoft Project. Langkah selanjutnya adalah Risk Qualitative Assessment. Rekan-rekan langsung saja bisa klik Risk Metric di bawah ini, kemudian lakukan kalkulasi. Setelah kita melakukan kalkulasi, maka resiko-resiko yang sudah kita identifikasi dan kita masukkan ke dalam aktivitas tersebut akan muncul di metrik probability dan impact, seperti halnya gambar di sebelah kanan ini. Di sini rekan-rekan juga bisa melihat tabel probability, impact, dan skor untuk masing-masing resiko yang kita tempatkan di aktivitas tersebut. Di mana resiko tertinggi adalah unmet expectation. Di sini skornya adalah 39,8%. Setelah rekan-rekan melakukan qualitative risk assessment, rekan-rekan juga dapat melihat hasil dari quantitative risk assessment. Caranya adalah dengan klik menu analisis di sebelah kiri, kemudian masuk ke project summary.
Nah, di sini ditampilkan summary dari quantitative risk assessment, yaitu di kolom ini terdapat project start time, kemudian ada project duration, project finish time, dan total project cost. Nah, untuk aktivitas yang kita tidak masukkan resikonya atau baseline schedule, project start time-nya adalah tanggal 3 Oktober tahun 2022 dengan durasinya 95,75 hari. Kemudian untuk project finish time-nya adalah tanggal 13 Februari tahun 2023. Sedangkan untuk total project cost nilai 153.200 US dollar. Nah, ketika kita mensimulasikan quantitative risk analysis, maka kita mendapatkan 3 kategori untuk quantitative risk assessment, yaitu ada low, base atau moderate-nya, kemudian high. Namun, apabila resiko itu terjadinya adalah moderate atau base, maka kita bisa lihat di sini project start time-nya masih sama, kemudian duration-nya berubah menjadi 115 hari, sedangkan finish date-nya berubah menjadi 10 Maret 2023. Untuk total project cost-nya pun berubah menjadi 168.625 US dollar. Nah, apabila resiko itu terjadi kecenderungannya tinggi, maka project duration-nya akan menjadi 141 hari, kemudian finish time-nya akan menjadi 18 April tahun 2023. Sedangkan total project cost-nya menjadi 189.600 US dollar. Di sini rekan-rekan juga bisa melihat indikasi meter untuk cost score-nya itu nilainya 1.2, kemudian untuk duration score-nya itu nilainya 1,41. Dimana artinya untuk cost score-nya, nilai yang harus dikeluarkan untuk cost tersebut adalah 1,2 lebih besar daripada baseline yang kita sepakati di awal. Begitu pula dengan duration, nilainya lebih besar 1,41 dari duration yang kita buat sebelumnya. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat grafik scatter plot di bawah, yaitu terhadap cost, finish time, dan duration. Di mana untuk cost 59% kemungkinannya cost akan kurang dari 168.505 US dollar. Untuk finish time 59% kemungkinan bahwa finish time tidak akan lebih dari 13 Maret tahun 2023. Begitu pula untuk duration 59% kemungkinan bahwa duration tidak akan lebih dari 114 hari. Yang terakhir, untuk project information, di sini rekan-rekan bisa menambahkan nama dari project manager, kemudian project description dan company-nya, serta divisi atau grup yang terlibat dalam proyek tersebut. Oke, begitu cara membuat kajian risiko atau risk assessment terhadap sebuah proyek. Perlu diingat bahwasannya membuat kajian risiko atau risk assessment dilakukan bersama-sama stakeholder yang terlibat di dalam proyek, sehingga tidak menimbulkan subjektif atau bias di dalam proyek. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan terkait kajian risiko atau risk assessment, silakan email saya atau tulis komen di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.